Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali melalui program Bicara Sabda. Saya berterima kasih kepada Sabda Harian dan JLN Malaysia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berkongsi kebenaran firman Tuhan melalui channel ini. Terima kasih sekali lagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mempelajari satu topik, yaitu pemimpin sebagai agen sukacita. Mari kita meneruskan dengan satu pembacaan firman saudaraku yang terdapat dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Demikian pembacaan firman. Saudara kekasih, sebelum kita membahas bagian firman ini, saya senang sekali mengajak kita sekali lagi berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas berkat firman yang sudah kami baca. Dan kami yakin sungguh bahwa Engkau adalah firman. Engkau adalah Alfa dan Omega. Oleh itu Bapa di sorga, ketika kami membuka hati kami, merendahkan diri kami di kaki salib-Mu, menerima kebenaran firman-Mu dalam hidup kami pasti diubah oleh kuasa kebenaran firman. Berkati pemberitaan firman ini Tuhan, agar setiap kami yang mendengarnya diberkati, dan iman kami diteguhkan, dan kami disegarkan di dalam iman kami masing-masing. Berkati pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba naikkan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih, seperti mana yang telah saya katakan tadi, topik yang akan saya sampaikan pada kali ini ialah pemimpin sebagai agen sukacita. Saudara, kembali kepada pembacaan firman sebentar tadi, kita tahu saudaraku bahwa ayat ini menjadi ayat yang dibahas semasa Natal, saudaraku, ya. Dan sekarang ini pun kita telah merasakan, dan ada juga gereja-gereja yang telah merayakan Natal, ya. Dan kita lihat apa yang dikatakan dalam ayat 3 Yesaya 9 tadi, saudaraku. Ini adalah nubuat yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya berkaitan dengan seorang penyelamat yang datang membebaskan umatnya atau bangsa Israel yang berada di dalam perbudakan. Dan ada seorang pembebas yang dapat membebaskan mereka daripada keadaan atau situasi tersebut. Saudara, dialah Yesus Kristus, Juru Selamat yang datang membebaskan umatnya daripada keadaan yang mengikat mereka. Dan hal ini juga saudaraku menubuatkan bagaimana Yesus Kristus yang dipanggil atau yang disebut Immanuel itu akan membebaskan umatnya yang masih dibelenggu oleh dosa, dan menjadi juru selamat bagi setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya. Nah, saudara, kembali kepada pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saudaraku, sangat jelas bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, inilah yang kita dapat perhatikan bagaimana saudaraku, Yesus Kristus
sendiri adalah sumber sukacita, dan kita adalah merupakan agen sukacita yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita itu. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita melihat pendahuluan khotbah ini, dikatakan saudaraku, Yesus Kristus merupakan role model, pemimpin di sepanjang zaman. Itu sebabnya saudaraku mengapa kita begitu yakin menjadi agen sukacita di dunia ini, karena Yesus Kristus sendirilah yang akan menjadi inti dari berita yang kita sampaikan. Yesus pemimpin yang sangat peduli, saudara. Dia peduli terhadap umat manusia. Dia tidak mengira pangkat dan derajat manusia. Dia tetap menghargai semua manusia. Dan dia ataupun Yesus memastikan semua manusia memiliki sukacita. Puji Tuhan. Inilah yang Yesus lakukan. Itulah yang membuat kita, saudaraku, berkobar-kobar untuk menyampaikan berita sukacita itu. Dan tidak ada keraguan lagi, saudaraku, untuk kita sebagai manusia yang dipercayakan Tuhan menjadi agennya untuk menyampaikan berita sukacita itu. Saudara, dikatakan juga bahwa Yesus pemimpin yang rela memberikan nyawanya demi keselamatan umat manusia. Tidak ada, saudaraku, manusia di sepanjang zaman, bahkan manusia di dunia ini, saudaraku, yang mau berkorban, bahkan mati untuk seseorang. Tidak ada. Dia, saudaraku, rela menyerahkan nyawanya. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa Yesus dengan berani, dengan tegas mengatakan dia telah menggambarkan dirinya sendiri, dia adalah gembala atau pemimpin yang baik. Kenapa? Karena dia sanggup, saudaraku, mengorbankan nyawanya bagi saya, bagi kita semua. Oleh itu, saudara kekasih, kita melihat beberapa perkara yang berkaitan dengan pemimpin sebagai agen sukacita. Yang pertama, saudaraku, pemimpin sebagai agen sukacita, pemimpin harus dengan yakin dan berani menyampaikan berita sukacita kepada semua orang. Saudara, berita yang kita sampaikan, saudaraku, bukan berita palsu, ya. Bukan berita yang kosong. Berita yang kita sampaikan, saudaraku, adalah berita yang memberi harapan kepada setiap orang yang mendengarnya. Itulah sebabnya saya katakan, saudaraku, kita excited, saudaraku, ketika kita dipercayakan Tuhan menjadi agen sukacita di dunia ini. Yesus sendiri adalah sumber berita sukacita itu. Seperti yang telah saya katakan tadi, saudaraku. Kalau kita lihat kembali dalam Yesaya pasal 9 ayat 2, dikatakan ayat 3 dikatakan di sana, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar, saudaraku. Itulah yang dikatakan dalam ayat yang ketiga, saudaraku. Saudara, terang itu, saudaraku, selalu menggambarkan sesuatu yang menggembirakan. Saudara boleh bayangkan ketika kita berada di dalam satu tempat yang gelap, pasti, saudaraku, kita menjadi resah, kita takut, kita tidak tenang, saudaraku. Saudara, gambaran ini adalah sesuatu yang mengingat akan kita bahwa apabila seseorang itu masih berada di dalam kehidupan yang dikuasai oleh kejahatan, oleh dosa, ya, hal itu
digambarkan sebagai kegelapan yang melingkupi atau menutupi seseorang itu, sehingga dia tidak merasa tenang dalam hidupnya. Jadi saudaraku, kita harus punya keyakinan, harus punya keberanian menyampaikan berita sukacita itu kepada orang yang seperti ini, atau kepada semua orang yang memerlukan berita sukacita. Bahwa manusia yang telah lama terperangkap di dalam kegelapan, saudaraku, atau terperangkap dalam kehidupan yang berdosa, dia dapat dibebaskan, dia dapat dilepaskan ketika dia menerima berita sukacita itu. Jadi, saudaraku, kita adalah agen sukacita yang harus menyampaikan berita sukacita yang dapat membebaskan orang yang masih terikat. Oleh itu, saudaraku, itulah peranan sebagai pemimpin. Kita harus berani. Mengapa kita berani, saudaraku? Karena pertama-tama, saudaraku, diri kita sendiri sudah diselamatkan. Dan hal itu, saudaraku, tidak akan menjadi halangan untuk kita ketika kita dipercayakan atau dipertanggungjawabkan untuk menjadi agen sukacita di dunia ini. Pemimpin harus dengan yakin dan berani menyampaikan berita sukacita kepada semua orang, karena sukacita itu merupakan sesuatu yang diperlukan, yang dicari oleh semua umat manusia. Kalau seseorang itu ditanya, saudaraku, apakah engkau memerlukan sukacita di hatimu? Sudah pasti, saudaraku, dia memerlukan sukacita itu. Tapi persoalannya, apakah dia dapat sukacita sebenar? Karena yang kita nyatakan, yang kita beritakan itu adalah Yesus sendirilah yang menjadi sumber sukacita itu. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, untuk kita dipercayakan menjadi agen sukacita di dunia ini, saudaraku, adalah sesuatu kebanggaan untuk kita, karena Yesus mempercayakannya kepada kita. Hal yang kedua, saudaraku, pemimpin sebagai agen sukacita. Yang kedua, pemimpin selalu bersedia memberi pertolongan terhadap orang lain. Nah, ini adalah kewajiban sebagai seorang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Kalau kita baca dalam Yesaya 9 ayat 3 dikatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Wow, saudaraku, ini adalah suatu gambaran ketika seseorang itu menerima berita sukacita yang kita sampaikan sebagai agen sukacita, saudara. Digambarkan, saudaraku, sukacita di waktu panen. Wow, bayangkan, saudaraku, pada waktu zaman dulu, saudaraku, yang menjadi kegembiraan orang tua kita ketika mereka berhasil menuai hasil padi mereka, ya, dan mereka sangat gembira oleh karena ada hasil yang banyak yang dapat memberi jaminan untuk keperluan keluarga orang tua kita. Hasilnya, saudaraku, hasil daripada tuayan ataupun padi yang telah mereka tanam, saudaraku. Itulah gambaran
yang telah diberikan oleh Yesaya di sini, saudaraku. Betapa besarnya sukacita seseorang itu ketika dia mendapat berita sukacita di dalam hidupnya. Dan dikatakan di sana, saudaraku, pemimpin sebagai agen sukacita itu dia selalu bersedia memberi pertolongan terhadap orang lain. Dia meyakinkan mereka bahwa Yesus melindungi umatnya dari serangan setan. Saudara, kita tidak dapat melawan serangan setan dalam hidup kita. Hanya oleh Yesus saja, saudaraku, kita mendapat kekuatan, kemenangan ketika iblis menyerang kita. Saudara, sebagai agen sukacita itu, berita itulah yang kita sampaikan. Yesus satu-satunya yang dapat melindungi umatnya dari serangan setan. Dan juga dikatakan, saudaraku, mengapa kita sedia memberi pertolongan terhadap orang lain yang memerlukan sukacita itu? Karena yang kita beritakan itu yaitu quality pertolongan yang Yesus berikan adalah sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia biasa seperti kita. Dia telah menawarkan pertolongan yang abadi, pertolongan yang kekal, saudaraku. Dia bukan sementara, bukan sekejap, tapi pertolongan yang kekal dalam hidup kita, yaitu keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Dikatakan kehidupan abadi sekali untuk selama-lamanya. Wow, luar biasa, saudaraku. Inilah sukacita yang dunia tidak dapat miliki, saudaraku. Hanya dapat dimiliki oleh orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya melalui berita yang kita sampaikan selaku agen sukacita, saudaraku. Dikatakan, saudaraku, kehidupan selama-lamanya yang telah Yesus tawarkan, yang telah Dia berikan kepada orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang disebut keselamatan yang kekal. Dalam bahasa aslinya, saudaraku, dikatakan Zoe, yaitu keselamatan yang tidak ada akhirannya. Berarti Yesus adalah kehidupan abadi. Itulah berita sukacita, saudaraku, yang kita harus dengar. Dan berikut, saudaraku, dikatakan Yesus Kristus beri yang terbaik yang dimilikinya, yakni tubuhnya, tubuh insaninya sendiri, saudaraku, sebagai jalan pengampunan dosa kita. Seperti ayat yang selalu menjadi ayat hafalan kita, saudaraku, dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya yakin, saudaraku, setiap kita yang mendengar khotbah ini pasti dapat menghafal ayat ini, bukan? Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah yang perlu kita sampaikan, bahwa Yesus memberi yang terbaik yang Ia miliki, saudaraku. Bahkan, saudaraku, Dia rela tinggalkan sorga mulia, saudaraku. Dia datang ke dunia ini, saudaraku, hanya untuk saya dan untuk kita manusia yang berdosa. Saudara, inilah berita yang harus kita sampaikan sebagai agen sukacita Tuhan di dunia ini. Seterusnya, saudaraku,
Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita menjadi pemimpin sebagai agen sukacita. Yang ketiga, saudaraku, dikatakan pemimpin harus dapat meyakinkan setiap orang mengenai sinar harapan yang ada di dalam Yesus, saudaraku. Kita harus dapat meyakini orang lain tentang harapan yang ada di dalam Yesus Kristus. Dalam ayat yang kelima, Yesaya 9 ayat yang kelima berkata, saudaraku, setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat yang ke-6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Saudara, inilah berita sukacita yang harus kita sampaikan. Bahwa Yesus sendiri adalah Allah yang perkasa, saudara. Dia adalah Bapa yang kekal. Berarti dia peduli terhadap kita, saudaraku. Sebagai seorang Bapa yang memperhatikan keperluan anaknya. Dia lebih daripada Bapa jasmani kita di dunia ini, saudaraku. Dia adalah Raja damai. Dia selalu memenuhi hati kita dengan kedamaian surga. Pasti, saudaraku, dalam hidup kita setiap hari berhadapan dengan hal-hal yang mengancam, yang coba menghilangkan kedamaian di hati kita. Ingat, saudaraku, berita yang kita sampaikan sebagai agen sukacita, yaitu dia adalah Raja damai yang senantiasa memberi kedamaian dalam jiwa kita. Saudara, dunia kita hari ini, saudaraku, tidak menjanjikan apa-apa. Tapi orang yang berharap kepada Yesus Kristus, yang percaya dia adalah berita sukacita itu, saudaraku, kita pasti akan mengalami damainya dalam jiwa kita. Yesus rela mati demi kita selaku umatnya yang dia kasihi. Saudara, luar biasa berita yang kita sampaikan. Bukan berita palsu, bukan berita dongeng, tapi berita yang benar-benar, saudaraku, memberi suatu keyakinan kepada kita. Walaupun mungkin dalam perjalanan hidup kita mungkin sudah hilang harapan. Tapi dengar baik, saudara kekasih. Yesus, dia rela mati demi kita selaku umatnya yang dia kasih. Tidak ada, saudaraku, pengorbanan manusia di dunia ini rela mati untuk orang lain. Tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya, saudaraku, juru selamat kita. Dia telah melakukannya untuk saya dan kita semua. Penutup khotbah ini, saudaraku, kita harus bersaksi atau kita harus bereaksi selaku agen sukacita di bumi ini. Seperti mana yang Yesus sudah buat untuk kita. Dia menganugerahkan jaminan keselamatan kepada kita. Itulah sukacita besar dan damai sejahtera di dalam hidup kita, saudaraku. Yaitu sukacita di mana kita telah memperoleh jaminan keselamatan
yang telah kita terima dari Dia. Itulah inti berita yang kita sampaikan selaku agen sukacita di bumi ini. Oleh itu, marilah kita dengan giat dan kita setia menjadi agen sukacita untuk kemuliaan Allah Bapa kita di surga. Saya berdoa, saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengar, yaitu agar kita menjadi pemimpin sebagai agen sukacita. Saudara, ini adalah satu kehormatan kepada saya dan kepada kita menjadi agen sukacita. Karena yang kita sampaikan adalah Yesus Kristus, saudaraku, yang sudah membayar harga yang mahal, saudaraku, dengan darahnya, saudaraku, sehingga kita manusia yang berdosa, manusia yang tidak selayaknya, saudaraku, yang harus dihukum oleh karena pelanggaran dan dosa kita, Yesus Kristus telah membayar lunas, saudaraku, hutang itu. Dia telah menyerahkan hidupnya untuk saya, untuk kita semua. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, marilah kita bertekad dalam hidup kita terus menjadi pemimpin sebagai agen sukacita dimanapun kita berada. Dan biarlah orang melihat Kristus yang tinggal diam di dalam hati kita. Dan biarlah kemuliaan itu, saudaraku, orang berikan kepada Yesus melalui kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya berkat firman ini akan meneguhkan iman percaya kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Kiranya kebenaran firman ini mengambil tempat di hati kami. Beri kami kekuatan supaya kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Bahkan pribadi kami, saudara, menjadi agen, pembawa sebagai agen sukacita untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.